Bapak tadi bilang katanya persaingannya ketat. Berarti Bapak takut bersaing dong untuk jadi pelatih di antara pelatih-pelatih lain di Oko Timur. Bukan masalahnya kita takut ya. Oke, Bapak mencari keuntungan dari itu, benar? Iya, betul ya. Keuntungannya uang. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Oke, assalamualaikum Pak Azizur. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukan untuk akhir-akhir ini apa? Sekarang ini kesibukannya lagi fokus ke Porprov ya. Porprov di Prabu Muli. Kemarin sudah dilewati. Sekarang kita menuju Porprov ke Okuraya. Okuraya, oke. Iya. Ini untuk teman-teman yang ada di rumah ya, di Mas Kuning Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya ini adalah pelatih sekaligus guru yang berprestasi ini. Pak Azizur ini adalah guru yang bisa dibilang multi talent ya. Bisa di renang, bisa juga volley dan di tinju. Sekarang di tinju Pak ya? Iya, sekarang lagi fokus ke tinju. Oke, jadi gini, pertanyaan pertama saya, basic Bapak itu di mana sih? Di tinju, volley atau di renang? Sebenarnya basic saya itu di bola voli. Di volley. Ya, awalnya di bola voli. Oke. Nah, berhubung kita guru olahraga, jadi kita harus serba bisa. Renang bisa, tinju bisa, atletik juga bisa. Namun kekurangan saya hanyalah di bela diri. Tinju bukannya bela diri? Ya, itu termasuk bela diri, tetapi maksud saya bela dirinya seperti taekwondo, karate, pencaksilat saya kurang memahami. Nah, sekarang seperti ini. Kalau Bapak bilang basicnya bukan di bela diri, ya, tetapi betul. kenapa Bapak terjun di dunia tinju? Asalnya gini ya, ada teman saya itu dia jadi pelatih tinju. Nah, karena dia buka pelatihannya di daerah kita, maka dia mengajak saya di dunia tinju. Oke, seperti itu. Jadi posisi Bapak di dunia tinju sebagai pelatih atau seperti apa? Kalau sekarang saya lagi menjabat asisten pelatih. Asisten pelatih, Ya. seperti itu. Oke, untuk tinju nih, kita fokus ke volley dulu ya. Kita Ya, fokus ke volley. oke. Dari kapan Bapak ngerasa basic saya ini volley seperti itu? Sebenarnya dari saya kecil ya, waktu saya SD, saya sudah sangat suka dengan permainan bola voli. Dilanjutkan saya SMP, SMA, sampai saya kuliah. Bola voli memang hobi saya dari dulu. Oke, untuk prestasi, menurut Bapak prestasi membanggakan di dunia voli yang Bapak pernah rasakan itu apa? Ketika saya waktu masih zaman SMA, saya mengikuti sebuah turnamen antar sekolah, antar desa. Nah, di situ saya yang sangat prestasi yang saya banggakan ketika saya bisa mengalahkan dari cabang bola voli itu juara bertahan. Juara bertahan. Iya, juara bertahan itu sekali kami bisa mengalahkan. Oh, juara bertahannya yang tim Bapak kalahkan. Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Itu tahun berapa tuh? SMA tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2009. 2009. Iya, kelas 2 SMA ya. Kelas 3-nya 2010. Berarti lulus 2010 lulus ya? Iya, 2011 lulusnya. 2011 lulus. Iya. Berarti kita satu angkatan. Saya 2011, Bapak 2011. Benar. Seperti itu ya. Oke. Tolong Pak kasih tahu teman-teman untuk biodata Bapak, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Oh, baiklah. Biodata saya sewaktu SD saya sekolah di SDN Sri Kencana. Lanjut SMP Negeri 1 Madang Suku 2. SMA juga masih di Madang Suku 2, yaitu SMA Negeri 1 Madang Suku 2. Untuk kuliah saya mengambil perguruan tinggi di Palembang, yaitu Universitas PGRI Palembang. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya kita ini satu universitas dan satu program studi ya. Kita program studi pendidikan jasmani ya, kesehatan. Tapi Pak Azizur mungkin duluan kuliahnya, jadi kita tidak satu angkatan. Jadi Pak Azizur tuh bisa dibilang kakak tingkat. Iya, kakak tingkat ya. Karena Pak Azizur ini lulus 2015 ya. Iya, 2015 saya lulus. Sedangkan kami 2016 Ya. seperti itu. Oke. Itu dari poli kan. Nah, sedangkan saya ini, kalau teman-teman lihat video kita yang dari anak Kombring bisa mendapatkan 3 medali emas di KWSN Kabupaten Oko Timur. Nah, ini adalah salah satu pelatih yang bisa mengantarkan atlet tersebut. Kita tanya-tanya dulu, dari mana basic renang yang Bapak dapatkan?
untuk basic renang, karena kita tinggal di daerah Komering atau dekat sungai. Nah, jadi otomatis kita itu dari kecil sudah bisa berenang. Iya. Di perguruan tinggi kita juga belajar renang, tentang gaya, tentang pengambilan napas. Nah, di situ juga saya mengajar di daerah Komering atau dekat Sungai Komering. Nah, kebetulan sekali di situ anak-anak semuanya juga bisa. Seperti ya, bisa berenang. Jadi bisa dibilang anak tersebut sudah punya kemampuan, sedangkan Bapak hanya sekedar memoles. Iya, betul itu. Seperti memoles, itu ya. Tinggal saya mengarahkan gaya tangan, gaya kaki, pengambilan napas, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, itu adalah anak-anak dari lintas Komering, yang notabene adalah anak-anak yang ada di pinggir sungai tinggalnya ya. Betul. Nah, pertanyaan adalah, Bapak mampu gak untuk mengajarkan anak-anak yang di luar lintas Komering atau orang-orang Jawa yang di luar bisa berenang itu menjadi atlet yang berprestasi? Kira-kira Bapak mampu atau tidak? Sebenarnya tidak sulit untuk belajar renang. Iya. Saya yakin semua daerah, walaupun itu bukan daerah lintas Sungai Komering ataupun orang Jawa, pasti bisa. Iya, dengan satu dia harus berani. Benar. Terutama berani masuk ke dalam air. Kalau nggak berani masuk dalam air, ya kita susah. Ya, nah, kuncinya itu dia harus dulu berani dulu masuk sungai. Berarti intinya kuncinya itu mau dulu. Iya, mau dulu. Mau terus berani. Mental terus, ya. Terus berani, betul. Mental. Itu di renang nih. Nah, sekarang kita masuk ke di pertinanya atau di tinjunya. Ya, yang kita sebut, yang Pak Azizur sebutkan tadi, Pak Azizur sempat kenal sama temennya, terus diajak ke tinju. Nah, sekarang kan beda banget ya dari tinju, dari voli ke renang, terus ke tinju. Itu kan beda banget. Kenapa Bapak berani ambil resiko untuk ke cabur tinju? Nah, begini. Karena saya kekurangan saya teknik atau kelemahan saya di bela diri. Nah, di situ saya ada kesempatan untuk mengenal salah satu dari cabang bela diri, yaitu tinju. Nah, di situ teman saya mengajak saya supaya saya bisa ataupun lebih sedikit mengenal bela diri tinju. Nah, di situ saya berpikir, oh, apa salahnya saya juga terjun ke bela diri tinju atau bela diri olahraga bela diri. Jadi pertanyaan saya, Bapak itu ingin terjun bebas ke dunia bela diri atau memang bersungguh-sungguh? Untuk sekarang saya memang bersungguh-sungguh untuk mendalami olahraga bela diri juga olahraga yang lainnya. Seperti itu. Jadi kesibukan untuk akhir-akhir ini itu fokus ke Porprov Okuraya. Iya, betul. Yang Bapak pegang itu adalah caburnya tinju. Ya, betul. Seperti itu. Dari kapan Bapak pegang cabur tinju? Dari tahun 2019, ketika itu akan mengikuti Porprov Prabu Muli. Porprov Prabu Muli tahun 2019 ya? Iya, betul. Itu pertama kali Pak ya? Itu pertama kali. Nah, sekarang apa yang Bapak rasakan, atmosfer apa yang Bapak rasakan kalau perpindahan Bapak dari poli, renang, terus ke tinju? Yang Bapak yang rasakan sekali tuh perbedaannya. Perbedaannya begini ya, apalagi di dunia bela diri ya, itu sangat berisiko tinggi. Iya, terutama ke atlet. Karena kita membawa atlet itu anaknya orang kayak gitu ya. Benar. Beda dengan bola voli belum tentu dia cedera. Kalau di dunia tinju bela diri itu kita harus siap mental untuk menghadapi resiko cederanya anak. Mulai dari robek pelipis mata, benjolan atau kayak gitu. Nah, itu yang sangat beda sekali dengan olahraga yang lain. Tapi kan untuk seluruh olahraga itu resikonya besar, Pak. Iya, betul. Tapi kenapa Bapak memilih tinju daripada bela diri lain? Kenapa? Bapak kan basicnya bola voli nih. Kenapa betul. Bapak tidak ikut mengantarkan bola voli Oku Timur untuk maju ke Porprov seperti itu? Masalahnya bola voli itu atau persaingannya itu sangat ketat. Iya, atau gimana ya? Kalau bola voli itu dia kan kelompok, bukan individu. Nah, jadi kita kadang-kadang
walaupun kita ada atlet kita bagus satu atau dua, belum tentu kita bisa ikut ke Oku Timur. Oke. Iya, Nah, masuk Oku Timur. seperti ini Pak, saya potong dulu maaf Pak ya. Iya. Bapak tadi bilang katanya persaingannya ketat, berarti Bapak takut bersaing dong untuk jadi pelatih di antara pelatih-pelatih lain di Oku Timur. Bukan masalahnya kita takut ya. Tetapi kita kan gini, prinsip kita kalau kita fokus ke satu cabang, kita akan lama beradaptasi. Maksud saya berkembangnya. Kita cari celah yang mana olahraga yang belum diminati terlalu banyak. Nah, seperti itu. Biar kita bisa maju. Oh, mungkin seperti ini maksud Bapak. Jadi untuk cabur voli, cabur sepak bola, mungkin seperti itu olahraga umum itu sudah banyak peminat. Iya, betul. Sudah banyak peminat. Terus lagi banyak yang menyukai. Nah, ada olahraga yang memang benar belum terjamah di lintas Kumbring ataupun di daerah-daerah lain, karena di sini daerah yang terpencil. Nah, saya menangkap ke Pak Azizur sih, Bapak lebih pengen mengenalkan olahraga lain di daerah-daerah sini. Seperti itu ya. Seperti kan itu. kalau voli udah biasa, sepak bola sudah biasa. Tapi kalau di tinju yang belum tahu orang seperti apa, mungkin tahu tinju itu apa karena kan sering nonton di TV kan masalah tinju. Tetapi di sini teknik dasarnya seperti apa di sini kurang tahu. Makanya Bapak di sini berani untuk mengenalkan tinju kepada orang-orang dusun lah seperti itu ya. Itu sangat mulia sekali Pak. Sekarang untuk prestasi dari 2019 sampai ke 2021 ini apa? Untuk prestasi kita waktu awal ikut ke Porprov, alhamdulillah kita walaupun itu baru kita kenalkan di masyarakat khususnya Oku Timur, kita sudah mendapatkan medali perunggu. Iya, medali perunggu itu menurut saya sudah wajar, karena kami bentuk itu kemarin kurang lebih 1 bulan menuju Porprov. Sebentar, untuk organisasinya dibentuk 1 bulan sebelum Porprov. Iya betul. Jadi untuk di Oku Timur. Oh, seperti itu ya. Jadi kita mulai dari mencari atlet, terus latihannya kurang maksimal betul ya. Benar. Karena TC saja 1 tahun aja belum ada apa-apanya, apalagi cuma 1 bulan seperti itu ya. Jadi atlet yang Bapak ciptakan bisa dibilang ya, atlet yang Bapak ciptakan adalah atlet instan dong. Iya betul. Benar ya? Betul sekali itu. Atlet instan berapa orang tuh? Kalau di daerah kita ini atau daerah Kumbring kurang lebih awal-awal kita buka itu banyak peminat. Namun setelah kita latihan terus mengalami pengurangan. Terutama yang sulit kita hadapi itu izin orang tua. Ya masalahnya orang tua bilangnya kayak gini, anak saya nggak mau di gitu-gituin itu ya kayak gitu. Nah tapi sekarang tetap bertahan, alhamdulillah kurang lebih 10 atlet. 10 atlet. Jadi untuk Porprov 2021 ini 10 atlet berangkat. Alhamdulillah berangkat semua. 10 atlet ya. Laki-laki semua? Laki-lakinya 7, perempuan 3. Perempuan ada perempuan? Ada, perempuannya ada. Keren. Ada atlet tinju perempuan nih. Seperti itu. Bolehlah nanti diundang ke sini ya di podcast kita. Insya Allah boleh ya. Itu untuk atlet putri dari SMA SMP atau sudah lulus? Mulai dari SMP ada, SMA ada, juga ada yang mahasiswi. Oh seperti itu. Yang putrinya ada SMP, SMA sama mahasiswi? Ada ya. Seperti itu. Nah itu jarang sekali kalau di cabur tinju ya, cabur tinju. Iya, betul. Mungkin kalau di taekwondo, di karate, di pencaksilat itu banyak putrinya. Nah, sedangkan untuk di tinju saya rasa agak sangat kurang sekali peminatnya. Iya, betul. Karena langsung ke fisik ya. Iya, betul. Maka dari itu orang tuanya banyak yang nggak setuju. Iya, betul seperti itu. Maksud saya izin orang tua itu yang sangat sulit kita dapatkan. Iya, orang tuanya takut anaknya gimana lah, tapi insya Allah kalau kita latihannya betul, cara pertahanannya betul, insya Allah nggak apa-apa itu. Jadi kan pelatih bukan hanya sekedar pelatih, memang benar-benar khusus di bidangnya. Jadi pelatih yang mengerti tentang
safety defense, yang pelatih yang mengerti tentang bagaimana cara pengajaran. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah, kita lihat dulu pelatihnya. Pelatihnya ini untuk pelajaran untuk teman-teman yang ada di rumah. Kalau kalian mau ikut bela diri ataupun mengikut olahraga lain, lihat dulu, kenali dulu tim atau kenali dulu pelatihnya. Karena betul. Ada yang pelatih yang cuman hanya sekedar bisa lalu buka tempat praktek seperti itu. Nah, itu yang bahaya sekali karena ilmunya kurang. Kami saja yang guru olahraga, yang mengenal tentang olahraga, setiap hari itu ngelihat bola, ngelihat orang ya mukanya bonyok dan lain sebagainya. Kami kurang tahu, kurang paham masalah itu, Pak ya. Iya, betul. Nah, apalagi guru-guru atau pelatih yang instan seperti itu. 1 tahun belajar, misal ini misal ya, 1 tahun belajar tinju, langsung jadi pelatih utama. Saya rasa sih nggak bisa dijadikan patokan. Iya, betul. Karena untuk mental, untuk kemampuannya juga kurang seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau ikut bela diri, dikenal dulu pelatihnya, dikenal dulu ofisialnya, dikenal dulu timnya, baru kalian ikut seperti itu. Nah, untuk di tinju di Oku Timur ini sepertinya ini satu-satunya yang ada di lintas Komering ya. Jadi seluruh Oku Timur itu ada di lintas Komering ya. Betul, ya. Seperti itu. Partnernya siapa saja pelatih, Pak? Pelatih utama kita ya Muhammad Irwan Elpendi. Iya. Yang kedua Nazila. Iya. Itu siapa, Pak? Itu mantan pelatih kita yang di Palembang, sekarang sudah almarhum. Iya. Ya, kita ajak gabung di Pertina Oku Timur. Oke, seperti itu. Nah, bisa dibilang sih untuk Pertina masih mau berkembang seperti itu. Iya, betul ya. Masih mau berkembang karena peminatnya juga sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Ya, resiko cederanya sangat besar sekali ya, Pak ya. Iya, betul. Kemarin di Prabu Muli bawa berapa atlet kemarin? Kita di Prabu Muli kemarin bawa 11 atlet. 11 atlet. Iya. Untuk medali? Untuk medali kita cuma mendapatkan perunggu. Satu perunggu. Satu perunggu itu sudah luar biasa. Iya. Satu bulan buat atlet sudah dapat perunggu itu luar biasa. Iya, Pak. Betul. Enggak ada cita-cita pengen Bapak terjun itu jadi atlet? Kalau untuk sekarang sih kita fokus ke pelatih aja. Oke. Masalahnya kita sudah walaupun kecil gini kan udah umur sudah. Oke. Kepala 3. Oh iya benar. Minum dulu, Pak, diminum, Pak. Santai. Ya, kita di sini hanya ngobrol santai ya, biar jadi inspirasi untuk kalian semua juga yang ada di rumah supaya tinju walaupun dilihat kasar atau dilihat serem, tapi itu manfaatnya sangat banyak. Iya, betul ya. Terus untuk Porprov tahun ini yang dipersiapkan apa aja, Pak? Maksudnya? Untuk persiapan TC, untuk persiapan atlet dan lain sebagainya kan. Kalau misalkan jadi pacuan di Prabu Mulih cuma 1 bulan. Iya, betul. Nah, sedangkan di Oku Raya ini waktunya sudah renggang waktunya banyak. Iya, betul. Apa saja yang sudah dilakukan untuk melatih atlet? Kita rutin ya latihannya sekarang. Alhamdulillah kita setiap minggu itu rutin 3 hari, yaitu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Terkadang juga kita hari Minggu juga latihan. Oke. Iya. Insya Allah untuk Porprov Oku Raya ini kita menargetkan emas. Amin. Berapa emas? Target kita sih 3 emas. Pertina tanding di mana sih? Ini masih simpang siur sebenarnya sih ya. Oke. Kalau awal itu kita dijadwalkan di Oku Indo. Di Oku Indo. Ya, atau Batu Raja. Nah, namun berapa hari yang lalu, itu ada informasi akan dipindahkan di Palembang. Masalahnya panitia Oku Indo kurang siap. Ya, namun itu belum deal istilahnya belum fix ya. Iya, belum fix ya. Kita tinggal tunggu aja nanti mainnya di mana. Oke. Sama halnya seperti taekwondo kita nih. Di taekwondo kita itu untuk tuan rumah sebenarnya itu Batu Raja. Iya, di Oku Indo. Tetapi mereka mengatakan tidak sanggup ya, angkat tangan, pindah ke Oku Selatan. Oku Selatan juga sama seperti itu. Jadi kita tinggal ke Oku Timur. Nah, Oku Timur sendiri langsung Bapak Bupati langsung
memberikan SK Oku Timur harus mengadakan taekwondo. Jadi kita jadi tuan rumah di taekwondo. Iya betul ya. Ya persis itu sama kayak taekwondo emang. Berapa lalu kita sering dapat di KONI. Memang kayak itu khususnya taekwondo. Nah sekarang juga tinju demikian. Jadi dilema ya. Iya dilema. Kita juga bingung. Masa kita tinju di Palembang sedangkan cabang olahraga lain di Oku Timur, Oku Indo, Oku Selatan ya. Itu sudah gimana ya? Sudah memecah fokus kita. Benar ya. Terutama atlet. Atlet kan kalau ditonton banyak orang ya pasti kan tambah semangat. Benar. Iya, kalau kita di Palembang otomatis penonton dari Oku Timur juga sedikit, kurang. Ya, itu sudah mempengaruhi. Jadi tuan rumah itu bisa dibilang dapat apa ya? Dapat angin segar karena banyak penonton. Iya betul ya, mulai dari keluarga atlet kita. Kalau dekat ya dia nonton pasti ikut. Makanya banyak tuan rumah yang bisa on fire. Ya betul. Karena yang didukung oleh orang-orang di sekitarnya seperti itu. Ya, kalau kita tandingnya di Palembang, tandingnya di Jogja, tandingnya di mana, sedangkan kita orang sini nggak ada yang nonton, nggak ada yang dukung. Iya betul. Jadi yang didukung ya orang sana seperti itu. Itu ini buruknya ya kalau kita misalkan bukan tuan rumah. Iya betul. Oke, Pak Azizur, sudah ditinju. Pernah nggak kepikiran sedikit pun mau pindah lagi ke bola voli? Kalau untuk sekarang kita lagi fokus ke tinju. Nah, namun untuk bola voli karena saya sudah bilang tadi, basic saya memang di bola voli. Saya memang mau terjun lagi ke bola voli. Terjun lagi. Iya. Sebagai pelatih pemain? Kalau dulu pemain, kalau sekarang kita fokus ke pelatih. Oke. Target polinya nanti nih mau sampai mana? Kalau saya kan otomatis kan karena ngajar di SD nih ya. Ya, karena ngajar di SD. Jadi target saya minimal lolos ke provinsi. Oh, KWSN ya? KWSN ya. KWSN. Jadi nggak renang lagi nih KWSN? Kita kan olahraga itu emang dilema juga sih sebenarnya. Benar. Iya benar. Kita dituntut itu harus bisa semuanya sebenarnya. Voli, renang, bulu tangkis, terus senam dan lain-lain. Namun kita maksud saya percuma kayak gini ya. Kita fokus ke banyak cabang tapi hasilnya nol. Benar. Nah itu. Benar. Maka kita harus fokus minimal 2 cabang. Ya kalau 2 cabang masih lah terkoordinasi sama kita kan. Nah jadi saya bola voli, renang fokus kedua itu dulu. Kedua ini dulu. Iya untuk KWSN. Suatu saat nih di KWSN kan banyak cabang-cabang olahraga yang lain. Iya. Kalaupun Bapak diamanahkan untuk terjun ke olahraga tapi bukan di voli, renang, melainkan di senam, di karate dan lain sebagainya, Bapak terima atau tidak? Sebagai guru olahraga ini ya, kita kan dituntut serba bisa tadi. Benar. Kita jangan takut untuk tidak bisa saya. Kita harus coba. Iya. Jadi apapun hajar. Hajar. Oke. Sekarang dari 3 pilihan, voli, renang, tinju, yang ada di hati Bapak yang mana yang mau pilih? Saya sih masih ke basic saya sih. Saya tetap bola voli. Namun kita kan apalagi maksud saya kan kayak gini, kita cari yang mendapat medali lah istilahnya kayak gitu. Misalnya bola voli kurang atlet atau kurang mana ada di renang ya kita pilih renang kayak gitu ya. Jadi dengan kata lain Bapak ikut di renang ataupun di tinju ya. Iya. Bapak mencari keuntungan dari itu, benar? Iya betul ya. Keuntungannya uang. Sebenarnya sih bukan uang sih. Iya. Kita kan ilmunya. Ya, ilmunya itu nah ya. Kalau masalah uang sih sebagai pelatih itu terkadang malah kita yang gak dapat untung sebenarnya ya. Benar. Apalagi kita kan mendidik anak orang kan. Masa kita latihan gak ada air minum, makanan ya gitu ya. Ya seperti itu. Kalau saya sih fokusnya ke ilmu bukan ke uang. Ya, jadi istilahnya seperti ini. Sebenarnya ini teman-teman ya, yang bagi orang tua atlet ataupun atlet baru, kalau kalian sempat berpikir pelatih itu orangnya sering makan uang atlet,
pelatih itu nggak mau rugi, Iya, betul. pelatih itu makan duit anak seperti itu ya. Iya. Kalian salah besar Iya, karena betul. guru olahraga, pelatih itu rela uang hasil jerih payahnya sendiri dibagikan ke atlet Iya, betul itu. untuk minum, untuk makan, malah lebih seneng hal itu terjadi ya Iya. daripada atletnya diem nggak makan dan lain sebagainya. Jadi pelatih sama guru olahraga dia terutama itu pengorbanannya bagi atlet itu luar biasa sekali. Iya. Itu yang Pak Azizur rasakan Iya, sekarang betul, ya seperti itu. Tapi tetap untuk gaji ada kan? Kalau masalah gaji sih sampai sekarang kalau di tinju ya Oke. tidak ada kisaran gaji. Namun kita kan terkadang kita dapat bantuan dana TC ataupun bantuan ya sejenis TC itulah kan. Nah dari situlah kita kelola ya. Oke. Dari lain dari dana TC itu ada? Untuk sekarang ini kita belum ada. Belum ada. Iya belum ada. Cuman kita mengandalkan dana TC itu saja ya. Oke. Jadi bisa dibilang kalian itu melatih pakai rasa sabar ya. Iya betul. Sabar, ikhlas. Iya ikhlas Ya. memang. Apa yang dicari? Ikhlas. Kan ikhlas nggak bisa dimakan. Iya. Sabar nggak bisa dimakan. Kalau saya ya sebagai pelatih, kalau melihat anak didik kita ataupun atlet kita meraih prestasi, itu sudah luar biasa. Puas ya. Puas luar biasa. Walaupun kita nggak digaji, walaupun kita uang kita habis, namun menurut saya dengan anak ini berprestasi, itu lebih dari uang, lebih dari segalanya menurut saya. Tapi kalau misalnya anaknya itu kacang lupa kulitnya, gimana tuh? Saya rasa sih nggak ada sih atlet yang lupa kepada pelatihnya. Oke. Iya, sampai sekarang ini saja saya sebagai guru olahraga setiap ketemu mantan murid ataupun mantan atlet saya selalu menyapa saya kayak gitu. Jadi saya rasa tidak ada Benar. atlet yang lupa sama pelatihnya. Berarti ataupun Pak Azizur ini termasuk guru olahraga sekaligus pelatih yang ramah terhadap anak ya, seperti itu ya. iya itu harus Oke. iya. Kan banyak tuh pelatih yang serem, apalagi pelatih bela diri. Iya. Kalau salah sedikit ya tonjok, tampar, tendang, seperti itu. Pak Azizur salah satunya? Kalau saya sih tidak pernah seperti itu. Kalau dengan kata-kata itu wajar. Iya. Benar. Itu Kalau mental. Iya. Kalau kita mau nendang, mau mukul, mau apa itu, menurut saya pribadi nih ya, itu akan menjatuhkan mental si anak. Menurut Seperti saya itu, iya. Mulai dia latihannya nanti kurang fokus, terus dia malas. Dia takut dimarah atau dia takut ditendang tadi. Iya. Tapi posisinya kalau misalkan dia latihannya bela diri, itu kan harus ditendang. Ya makanya itu tadi saya kalau di bela diri itu sampai sekarang belum terlalu paham sih. Oke. Di bela diri itu kan lebih fokus ke fisik, lebih fokus ke badan ya. Iya betul. Jadi badan ditendang, badan ditampar dan lain sebagainya. Nah untuk bela diri ada 2 metode yang buat atlet itu kuat lah bisa dibilang ya. Ini versi saya ya. Yang pertama dihukum dengan mental. Yang kedua dihukum dengan fisik. Dihukum dengan mental adalah ya tadi yang kata Pak Azizur tadi, kalimat-kalimat yang kurang enak didengar. Itu gimana respon anak? Apakah mentalnya tambah tinggi atau malah down? Kita bisa tes di situ. Yang kedua fisik. Kita bisa tendang, kita bisa tampar dengan motivasi atau dengan prinsip supaya anak itu terbiasa. Iya betul. Seperti itu. Itu mental juga. Itu gimana tuh menurut Pak Azizur? Kalau menurut saya sih memang terkadang gitu ya, di bela diri itu memang harus sebenarnya. Namun kalau saya pribadi, saya kurang tega kepada atlet begitu menurut saya. Iya. Tapi kalau di bela diri khususnya tinju ataupun ya seperti Bapak kan taekwondo, kuda-kuda kurang bagus saja kan ditendang pasti kayak gitu. Nah, namun kalau saya kurang gimana ya, kurang setuju akan hal itu. Bukan kurang setuju sih, kurang tega sayanya kepada atlet saya kayak gitu. Nah, benar. Tapi
lebih tega Bapak ngelihat atletnya kalah atau atletnya disiksa pada saat latihan? Kalau menurut saya sih, sebenarnya sih memang iya sih. Kita melihat ketika anak main ataupun tanding, kita lihat di situ anak kita babak belur. Memang rasa kita itu emosi. Iya, emosi itu juga. Tetapi kalau saya sih, kalau di latihan kita sudah hajar, itu tadi menurut saya sih mental dia down lah kayak gitu. Tapi kalau kita beri motivasi terus, insya Allah dia bertanding juga lepas. Benar. Iya. Jadi Bapak lebih fokusnya ke mental atletnya ya. Iya, betul. Mental atlet yang harus dijaga seperti itu ya. Iya, jadi fokus ke pelatih utamanya adalah fisik, sedangkan Bapak asisten pelatihnya lebih ke mental. Iya, betul itu ya. Seperti itu. Itu kerjasama yang sangat bagus sekali. Terakhir, harapan Bapak untuk Pertina di Proprov 2021 ini? Harapan saya ya di Pertina, khususnya Oku Timur, untuk anak-anak yang di luar sana yang mau ikut gabung dengan Pertina silakan. Nah, untuk ini sasana. Ya, sasananya ataupun perlengkapannya itu untuk pemerintah Kabupaten Oku Timur khususnya. Saya mohon sasananya itu mulai dilengkapi lah. Benar, difasilitasi. Ya, difasilitasi seperti itu. Benar. Mumpung Dinas Pendidikan kita itu orang olahraga, mumpung wakil wali kota kita adalah orang olahraga. Betul. Semoga apa yang Bapak bilang tadi didengar sampai ke atas sana dan menjadi evaluasi ya untuk KONI supaya Pertina lebih diutamakan, lebih dilihat lagi. Ya, amin. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Azizur sudah main ke podcastnya kami. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang pengen bicara lagi di podcast, nggak apa-apa ya diundang lagi ya. Oh, sangat siap. Alhamdulillah seperti itu. Oke, teman-teman yang ada di rumah, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya, dan kita akan undang orang-orang yang berprestasi baik di bidang olahraga dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.